Halo sobat semua, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas kabar panas dari Kalimantan Timur. APBD 2026 hampir pasti terjun bebas. Pemicunya adalah pemangkasan dana bagi hasil DBH oleh pemerintah pusat yang disebut-sebut bisa mencapai 50%. Artinya, Kaltim kehilangan sekitar 5 triliun rupiah. Pertanyaannya, apa dampaknya bagi pembangunan di daerah? Dan kenapa pusat justru menambah belanja, sementara daerah ditekan untuk berhemat? Awalnya, APBD Kaltim 2026 diproyeksikan sekitar 21,3 triliun rupiah. Tapi dengan pemangkasan DBH, posturnya hanya akan berkisar di Rp 16-17 triliun. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud, menegaskan program prioritas kepala daerah tetap harus dijaga. Namun, dengan ruang fiskal menyusut drastis, pilihan Kaltim makin sempit. Sinyal buruk ini sebenarnya sudah terbaca di RAPBN 2026. Pemerintah pusat hanya mematok transfer ke daerah, TKD, 650 triliun rupiah, padahal tahun sebelumnya mencapai 919,9 triliun rupiah. Turun hampir sepertiga. Untuk DBH, penurunannya lebih parah, dari 192,3 triliun rupiah di 2025, jadi cuma sekitar 45,1 triliun rupiah pada 2026. Bayangkan, dari ratusan triliun, tinggal seperempatnya. Sekda Kaltim, Sri Wahyuni, mengakui pemangkasan DBH ini bisa mencapai 50%. Padahal, Kaltim sangat bergantung pada migas dan batu bara. Sumber daya alam terus dikeruk, tapi hasilnya makin sedikit kembali ke daerah. Inilah yang disebut banyak pihak sebagai bentuk ketidakadilan fiskal. Meski terpukul, Pemprov Kaltim tidak tinggal diam. Sri Wahyuni menyebut lebih dari separuh APBD Kaltim ditopang oleh PET, sekitar 50-55%. Maka langkah antisipasi dilakukan, seperti mengoptimalkan aset di tepian Sungai Mahakam, menertibkan pajak alat berat, hingga mendorong kontribusi lebih besar dari BUMT. Tapi sayangnya, upaya ini butuh waktu. Dampaknya tidak bisa langsung menutupi lubang 5 triliun rupiah tadi. Bukan hanya provinsi yang terpukul. Kabupaten, kota di Kaltim juga ikut goyah. Kutai Kartanegara. APBD turun dari 12 triliun rupiah jadi 7,5 triliun rupiah. Penajam Pasar Utara, dari 2,4 triliun rupiah jadi 2 triliun rupiah. Bontang kehilangan setengah triliun. Balikpapan dan Samarinda terpaksa memangkas banyak pos, hanya fokus pada layanan dasar. Di Kutai Timur, Bupati Ardiansyah Sulaiman bahkan sudah melakukan efisiensi besar-besaran dengan menurunkan belanja 1,7 triliun rupiah. Ketika APBD menyusut, pemerintah daerah biasanya menutup defisit dengan menggenjot PET. Cara tercepat adalah menaikkan pajak atau retribusi. Namun, ini bahaya besar. Contoh, kenaikan PBB di sejumlah daerah sudah membuat rakyat menjerit. Alih-alih membantu masyarakat, Pemda bisa berubah jadi pemungut pajak yang justru menekan warganya. Ironisnya, ketika daerah dipaksa berhemat, belanja pusat justru naik. Dalam RAPBN 2026, belanja pemerintah pusat naik 18%, dari 2.663,4 triliun rupiah jadi 3.136,5 triliun rupiah. Alokasi untuk kementerian lembaga bahkan mencapai 1.498,3 triliun rupiah. Dan yang lebih bikin publik marah, ada rencana menaikkan anggaran fasilitas DPR RI. Tidak heran demonstrasi besar-besaran pun pecah. Bagi daerah penghasil SDA seperti Kaltim, ini lebih dari sekadar angka. Mereka hanya mewarisi lubang tambang, jalan rusak, dan lingkungan tercemar.
sementara hasil SDA justru memperbesar belanja pusat. Pertanyaan besar pun muncul, untuk siapa APBN 2026 disusun? Untuk rakyat daerah yang menopang Republik, atau untuk birokrat pusat yang sibuk menambah fasilitas mereka? Sejarah akan mencatat, pemangkasan DBH dan TKD 2026 adalah pukulan telak bagi daerah. Bagi Kaltim, ini bukan sekadar soal berkurangnya anggaran, tapi soal keadilan. Jika pusat benar-benar ingin rakyat ikut berhemat, seharusnya penghematan dimulai dari elit, gaji, tunjangan, dan fasilitas pejabat. Kalau tidak, rakyat akan terus merasa hanya jadi korban. Bagaimana menurut kalian? Apakah pemangkasan ini langkah tepat demi efisiensi nasional, atau justru bentuk ketidakadilan terhadap daerah penghasil SDA? Tulis opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus mengawal isu penting seperti ini.